Saat itu saya diberi cobaan itu. Diberi cobaan, saya sakit saat itu. Sakit juga nggak tahu Allah alam itu ini, tapi ya cara Allah untuk memperingatkan kita gitu kan. Sampai ke Bali saat itu. Itu 1 semester saya cuman masuk 2 bulan sama masuk sekolah kuliah gitu kan. Sampai saat itu mudirnya udah kamu nanti lanjutnya tahun depan gitu kan. Tapi saya nggak mau, saya harus ini harus selesaikan gitu kan. Dalam keadaan saya sakit, saya selesaikan kuliah, saya selesaikan ini mahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya, Naula Fatihatul Ulia, dalam program Nostalgia. Karena hari ini programnya Nostalgia, jadi kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu alumni dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penasaran siapa dia? Nah, inilah dia di hadapan saya, sudah ada Kak Ahmad Sampireza. Selamat datang Kak Ahmad di Kaum Podcast. Ya, tadi berangkat dari mana, Kak? Saya berangkat dari Bayan. Dari Bayan, luar biasa. Bayan KLU. Nggih, Senaru. Jauh sekali ya. Dari KLU ke Mataram ya, karena kita lokasi studinya di Mataram. Nah, oke Kak, kan hari ini program kita adalah nostalgia. Jadi kita mau bernostalgia nih. Siap. Iya, kemarin masuk ke Muhammadiyah ini tahun berapa? Saya masuk di Muhammadiyah kalau dari ini ya, di Mahat dulu ya. Kalau di Mahat dulu itu sebelum masuk di Muhammadiyah Mahat. ke Mahatnya dulu. Ya, 2013. Ya, 2014. Kemudian masuk masuk 2014. ke Muhammadiyahnya 2016. Berarti setelah 2 tahun Setelah 2 tahun di Mahat baru masuk ke di Muhammadiyah. Ya. Pas KPI buka awal pertama, bukan KPI. Ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu nih supaya teman-teman yang nonton itu bisa tahu dengan siapa sih kita ngobrol hari ini gitu. Silahkan Kak. Baik, nama saya Muhammad Sampiraza, biasa dipanggil Ahmad. Saya salah satu alumni dari Keprodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram. Asli orang mana? Oh ya, saya aslinya orang Flores. Sekarang tempat tinggalnya di Bayan, Senaru, Lombok Utara. Oh, berarti dari Flores NTT ya. Berarti jauh banget dong kuliah ke Lombok gitu, dari Flores ke Lombok. Kan di sana juga di NTT banyak loh universitas. Kenapa kok bisa kuliah di sini gitu? Karena yang pertama kita milih dari segi keagamaan sebenarnya. Keagamaan kita butuh menambah wawasan agama lebih luas lagi gitu. Kalau di sana ya. Ngomong-ngomong di daerahnya Kak Ahmad sendiri mayoritasnya Muslim atau non Muslim? Kalau di wilayah saya mayoritasnya non Muslim gitu. Oh iya, makanya lari terus ke Lombok. kita cari ke Lombok supaya wawasan agama kita lebih luas lagi gitu. Berarti itu alasannya ya kenapa milih pertama gitu. Kan ada juga yang lebih dekat gitu kayak Makassar gitu. Lebih dekat dari Flores. Sebenarnya dulu itu ya tertarik dengan Lombok ini karena memang di sini itu ya bisa dibilang ulamanya banyak gitu kan, ulamanya banyak. Alhamdulillah. Jadi terus kemudian 1000 masjid gitu kan, 1000 masjid. Ya itu yang tertarik kita. Wah, ya mungkin ini tempat yang terbaik lah. Alhamdulillah Allah tempatkan kita di Lombok ini ya bisa menambah ilmu agama kita. Ya memang pada awalnya memang ilmu agama kita kurang kalau untuk wilayah ini, daerah NTT. Bagi saya pribadi ya, mungkin nggak tahu yang lain gitu. Jadi ingin menimba ilmu agama di sini. Terus dulu tahu Muhammadiyah ini dari mana awalnya? Saya tahu Muhammadiyah ini di sini. Pas awal mula saya datang itu sebenarnya bukan tujuannya ini kuliahnya di Muhammadiyah, bukan. Yang ini dulu itu saya di pondok dulu, dipondokan dulu di Lombok Timur ya, Lombok Timur nggak salah. Berarti sebelum kuliah emang udah pernah ke Lombok gitu? Belum, pas saat itu
sekalian datang dari sana. Tapi saya udah selesai SMA saat itu pas 2013. Saya ke Lombok Timur saat itu. Ya di sana saya bilang saya harus kuliah gitu kan. Akhirnya saya keluar dari ini sebulan aja di pondoknya itu. Cuma 1 Kemudian bulan. saya langsung keluar langsung tujuan ke sini. Kebetulan ada ya Mahat Khalid bin Walid gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya masuk sana gitu kan. Masuk ke sana. Ya selesai itu ya kemudian kebetulan ada di sampingnya ada Universitas Muhammadiyah, udah sekalian kita Kebetulan juga Mahat Khalid itu masih satu naungan ya satu dengan naungan. Universitas Muhammadiyah Mataram. Gimana nih kesannya pertama kali memijakkan kaki di sini gitu? Kesannya yang pertama itu kesan pertama yang pas saya nginjak kaki di Lombok ya. Di Lombok itu yang pertama itu suara azannya gitu kan. Suara azannya yang masjid yang sini azan terus disambung dengan masjid yang satu gitu kan. Kayak rasa ada nuansa berbeda bagi saya. Berarti itu adalah hal yang jarang ditemukan di NTT. Iya, karena kita emang di sana itu mestinya jarak gitu, jarak. Jadi untuk dengar suara azan ya di masjid kita doang gitu kan. Apalagi di sana mayoritasnya non muslim ya, pasti masjidnya mestinya jarang. Gitu. Kalau di sini ya itu yang membuat saya luar biasa Lomboknya gitu kan. Ternyata saya saksikan langsung gitu kan, cuman enggak sih cuman cerita dari orang lain gitu kan. Berarti nggak nyesel ya doang ke Lombok gitu. Ya. Terus kan kemarin waktu kuliah gitu mungkin ada waktu awal-awal masuk nih, boleh diceritakan nggak, mungkin masa ini nggak kayak asing gitu kan dari NTT ke sini gitu, terus belum ada kenal orang sama sekali gitu. Awalnya sih pas saya masuk ke kampus gitu memang sih saat itu belum kenal orang juga, belum kenal karena saya baru dan saya nggak tahu kalau belum nggak berangkat dari NTT itu sendiri atau ada teman? Saya gerombolan tapi mereka masih di bawah saya sih, masih sekolah gitu kan. Barengan cuma tapi mereka sekolah. Ya, cuma saya Ahmadnya sendiri. kuliah. Akhirnya saya ke sini ke Mataram. Saat itu Mataram juga saya barusan injak pertama di Mataram. Kemudian saya langsung ke Mahat Khalid. Saya nanya ada orang yang NTT di sini enggak gitu. Cuman ya saat itu belum ada yang ini. Memang sih ada sebelumnya cuman mereka juga malu kayaknya gitu kan. Akhirnya pertama ya dengan berani hati saya ya harus mau gimana lagi, saya harus sudah keluar dari daerah saya, ya harus saya ini karena keterbatasan ilmu saya, berarti harus sungguh-sungguh untuk ini ya nuntut ilmu gitu. Itu jauh banget ya dari NTT ke Lombok terus nggak kenal siapa-siapa. Dan itu dah yang membuat saya nggak kenal siapa-siapa, itu yang membuat saya akhirnya saya semangat untuk belajar ada di situ kan. Saya itu pengen harus bisa gitu kan. Kalau berarti Kak Ahmad ini dari Mahat dulu ya kan, dari Mahat itu ada dua pilihan nih, ada PBA sama KPI. Kenapa nggak pilih PBA gitu kan, nyambung gitu sama yang di Mahat, kenapa nggak pilih PBA aja gitu, kenapa masuknya tuh ke KPI? Saya lebih milihnya ke dakwah sebenarnya kan, dakwah karena memang berarti sesuai dengan niat di awal ya bahwa mau menimba agama di sini dan jadinya gitu kan. Di sini. Ya kemudian ya saya lanjut di KPI ini dan kemudian yang keduanya karena memang beasiswanya gitu kan, ini kan kalau di bahasa Arab kan saat itu setengah dibayar kan, kalau di KPI kan full gitu kan. Ya, alasan kedua gitu. Tapi betah ya sekarang di sini. Alhamdulillah betah ya. Alhamdulillah. Nah selama kuliah boleh cerita nggak nih, mungkin ada pengalaman yang pernah Kak Ahmad alami gitu yang nggak bisa dilupakan sampai saat ini selama masa kuliah gitu? Semasa kuliah ya dari saya Mahat sampai selesai gitu kan. Saat itu saya diberi cobaan, saya sakit saat itu. Sakit juga nggak tahu wallahu alam itu ini, tapi ya cara Allah untuk memperingatkan kita. Sakit apa? Cairan otak belakang. Saat itu ya saya dikatakan kalau antum itu stroke gitu kan. Tapi ya saya nggak putus asa saat itu, bahkan badan saya udah mati sebelah gitu kan, udah nggak bisa bergerak gitu. Tapi saat masa kuliah gini. Itu semester berapa?
Itu pas masih di Mahat semester 3. Berarti belum masuk ke KPI-nya. Belum masuk KPI. Terus Saat itu saya ini mata sebelah. Yang rawat saya itu orang KLU, Hapnadi namanya. Semoga dia ini diberi ini pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ini dia bawa saya ke klinik itu di Ronseng gitu kan, sampai ke Bali saat itu. Itu satu semester saya cuman masuk 2 bulan sama masuk sekolah kuliah gitu kan. 2 bulan nggak masuk Mahat. Iya, saat itu kan saya sibuk Tapi dengan udah izin gitu ya. udah izin gitu kan. Bahkan sampai saat itu mudirnya udah kamu nanti lanjutnya tahun depan gitu kan. Tapi saya nggak mau, saya harus ini harus selesaikan gitu kan. Dalam keadaan saya sakit, saya selesaikan kuliah saya, selesaikan ini Mahat, alhamdulillah selesai. Kemudian saya yang di saat kuliah di Muhammadiyah juga tantangan saya banyak banget. Saat itu nenek saya meninggal gitu kan. Pas saya pulang ke Flores saat itu 2016, balik lagi ke sini, nenek saya meninggal gitu kan. Terus 2019 kemarin saya balik lagi ke sana, kakak yang melihara saya gitu kan meninggal gitu kan. Akhirnya ya harapan untuk gimana ya, rasa kayak udah cobaannya berat banget gitu kan. Tapi bagi saya insya Allah ini Allah berikan kepada saya ini kan sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi itu selalu amat ingat sampai sekarang ya. Semasa saya kuliah gitu cobaan, makanya bagi saya tantangan yang datang kecil gitu kan ya bagi saya itu biasa gitu. Luar biasa sekali ya pengalaman dulu, tapi meski sakit tetap berjuang ya. Tapi setelah itu operasi enggak? Pas sebelum ujian di Mahat itu saya operasi kan. Pas operasinya di mana? Operasinya di Bali saat itu. Di Bali, alhamdulillah saat itu yang bawa ke sana itu Hapnadi sama Ahi Mahmud saat itu. Itu teman-temannya kenal di sini. Teman-temannya ya sama Ustadz Mahmud sama Ustadz Hapnadi itu luar di biasa sini. Sekali ya. Kenalnya di sini. Alhamdulillah untuk menemukan teman-teman yang baik di sini ya. Alhamdulillah, makanya bagi mereka itu luar biasa saudara saya sebenarnya. Semuanya saudara saya. Terus keluarga yang di rumah tahu nggak kalau saat itu saya belum sakit? Ketika saya mau ke Bali saya baru beritahu kalau saya itu lagi sakit gitu kan. Sebelum itu saya nggak mau bikin mereka panik gitu kan. Terus tanggapan keluarga di rumah apa? Ya tanggapan keluarga, kamu itu dapat uang itu dari mana mau operasi gitu kan. Saya bilang insya Allah Allah bantu saya gitu kan. Allah bantu saya, Allah beri cobaan seperti ini, Allah pasti kasih jalan buat saya kan. Beri jalan buat saya. Saat itu alhamdulillah rezekinya ada aja yang bantu saat itu. Sampai alhamdulillah pulang pergi Bali 3 kali saat itu. Selesai operasi. Terus selalu ditemani oleh Kak Hapnadi saat itu. Ya, tapi alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Ya berjalan lancar saat itu. Kemudian selesai operasi seminggu saat itu kan ujian. Akhirnya saya ikut ujian gitu. Masih dalam keadaan berapa bulan nggak masuk langsung ikut ujian saat itu. Ya alhamdulillah nilainya bisa bilang 60 lah. 60. Ya, tapi kan alhamdulillah penting tetap berjuang ya meski dalam keadaan sakit. Masya Allah luar biasa sekali. Banyak dari kita yang kalau bukan hanya sekedar sakit tapi sehat tapi malas gitu ya. Ini adalah inspirasi buat kita ya bahwa menuntut ilmu, tidak ada halangan untuk menuntut ilmu ya, meskipun dalam keadaan sakit. Udah ditawarin untuk lanjut semester depan aja tapi nggak mau ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu ya. Kak Ahmad, terus sekarang tinggal di mana Kak Ahmad? Sekarang saya tinggalnya di Bayan ya, di Bayan. Mungkin teman-teman pada tahu ya kalau di wilayah Bayan. Terus yang Senaru di Bayan ya, nggak pulang kampung gitu kan? Sekarang udah lulus ya tahun ya, 2020 ya. Kemarin lulus. Kebetulan 2019 itu kan COVID itu. 2019 COVID, kita kesana gitu ke Bayan itu. Kebetulan saat itu ada berdiri pondok di sana. Pondoknya Mualaf Center Indonesia. Berdiri pondoknya di daerah Bayan ya, di Dusun Pawangkarya namanya. Alhamdulillah kita berkunjung ke sana. Ya saat itu kita lihat anak-anak pada semangat belajar. Ya udah saat itu kan COVID, kita di sini di Mataram saat itu kan lockdown gitu kan. Kalau di sana kan enggak. Akhirnya udah kita fokus di sana, pulang pergi. Pertama seminggu itu sekali ke sana.
sebulan berjalan udah kita rubah 4 hari di sana, 3 hari di Mataram gitu kan, Bolak-balik. cuman wah anak-anak makin semangat belajar lagi, udah sebulan di sana gitu kan, baru sekali gitu. Tapi lama-lama ya udah tetap di sana Di gitu. Dulu sana. berdua sama Ustadz Mahmud, tapi beliau pulang gitu. Beliau pulang, hanya cuman saya yang tetap di sana ya, alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Ya bisa dibilang Bayan ini wilayah yang enak untuk berdakwah di sana. Kak Ahmad nih sekali setahun pulang ke NTT berapa kali? Saya selama di Mataram ya, selama di Selama di Lombok ini Mataram. baru 2 kali saya pulang. Baru 2 kali. Iya, 2 kali. Di Mataram dari tahun 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sekarang udah 8 tahun. 8 tahun gitu. Baru pulang 2 kali. 2 kali. Pas Nggak pernah gitu ditelepon sama keluarga disuruh pulang. Ya sering sih ya gitu sama keluarga pulang gitu kan. Cuman ya kadang waktu gitu, waktu kita yang mungkin kalau di pondok, untuk di pondok sih waktunya karena liburnya kurang gitu kan. Ya saya bilang insya Allah kalau ada waktu libur gitu. Jarang pulang berarti ya kan kalau di kuliah kan libur panjang. Berarti nggak pernah pulang. Kalau waktu kayak momen-momen gini, lebaran gitu nggak pulang juga. Kita pulang, kalau kita pulang terus kan misalnya biaya saat itu kan, waktu kuliah gitu kan jauh gitu ya, sekali mungkin dalam waktu kuliah setahun ya, saat selesai kuliah baru pulang sekali ya. Ini itu juga orang tua juga maklum gitu kan, karena keadaan ekonomi kita gitu kan. Nah, gitu. Kalau sekarang sih insya Allah sih rencananya tahun-tahun depan sih pulang gitu kan. Wah, pergi jenguk keluarga gitu kan. Jauh soalnya ya, mau sering-sering Iya, pulang. sering-sering Jauh pulang banget. kan. Berapa hari perjalanan sampai di sana Kak Ahmad? 4 hari gitu. 4 hari. Nyampe gitu. 4 hari nyampe. Kadang ya itu dah masalah uang juga sih. Itu yang bikin kita ini. Ya udah sesekali lah baru kita pulang gitu kan. Terus juga di sini juga kerjanya jelas kan. Kita dakwah gitu kan. Kita ngajak teman-teman yang di sana gitu kan. Kak Ahmad sekarang kan tinggal di Bayan nih. Kesibukannya di Bayan itu apa? Ngapain aja sih? Kalau kesibukan di Bayan, saya ngajar. Berarti di sana jadi guru ya? Ya. Wih, rata-rata anak KPI ini banyak jadi guru loh Kak Ahmad, rata-rata gitu. Di angkatan saya juga gitu, banyak yang jadi guru. Jadi guru gitu kan, jadi guru di pondok gitu kan. Heeh. Nah terus jadi ini guru ngaji lah sebenarnya, guru ngaji. Jadi kemudian ya berteman sama teman-teman. Kalau dari alumni KPI ada yang di sana juga nggak? Sama siapa di sana? Ada Sugosi berapa ya? Ahi Sugosi. Angkatan nanti. Angkatan saya. Tapi dia wisudanya wisudanya bulan 3 ya wisudanya. September Maret ya. Dia duluan dia sama Zulhamid kan. Ya itu dah, kita milih daerah Bayan. Berarti berdua di sana. Iya, tapi dia wilayahnya jauh. Yang awalnya ngajak ke sana siapa? Yang ngajak kita awalnya ke sana karena memang di sini kan Covid gitu kan. Ya udah kita ke sana aja gitu kan. Sama Ustadz Mahmud kan. Kita di sini kerjanya udah, kita nggak ada kerja di sini, kita ke sana gitu kan. Kita pergi jenguk sebenarnya, pergi ini ziarah kan. Ustadz Mahmud ke tempat dakwahnya dulu, saya ke ini dan lihat tempat anak-anak dakwah pas dari kampus itu ya. Tapi saat itu udah saya bilang wah anak-anak ini rajin banget gitu kan. Semangat belajarnya anak-anak Bayan ini luar biasa banget. Kalau kita fokus ke ini, orang Bayan itu semangat belajar agamanya tinggi gitu. Berarti sesuai banget ya dengan niat awal gitu. Alhamdulillah Allah mengabulkan ya. Niat awal ingin menuntut agama, alhamdulillah sekarang ilmunya bisa dituangkan gitu kan. Iya, implementasikan di anak-anak. Alhamdulillah ya, jadinya nggak sia-sia nih jauh-jauh datang dari NTT ke Lombok terus nggak pulang lagi. 8 tahun pulangnya cuma 2 kali. Luar biasa sekali ya. Betah banget berarti ya di Lombok. Ya bisa bilang alhamdulillah sih betah gitu. Kan 8 tahun nih di Lombok nggak ada gitu Kak Ahmad kayak ada keinginan gitu untuk menetap jadi warga Lombok. Insya Allah sih keinginan itu ada sih, insya Allah. Mau menetap jadi warga Lombok. Disarankan untuk bikin KTP di sini. Ya lagi diusahakan insya Allah. Karena walaupun cuma 2 tahun ya harus ini udah punya KTP di sini gitu kan. Apalagi 8 tahun gitu kan. Udah 8 tahun udah
Udah kelamaan, udah 8 tahun, tapi alamat di KTP masih di NTT ya. Ya, alamat di KTP masih di NTT. Tadi ke Mataram jam berapa ke sini ke Mataram? Tadi jam 6. 6 pagi. 6 pagi. Sebenarnya bisa jadi pas selesai subuh itu langsung berangkat juga bisa gitu kan. Ya kan. Ini saya dapat Jauh bis yang banget, ini dapat Bayan. bisnya yang Perbatasan deket ya sama Sembalun ya. ya perbatasan Lombok Timur. Ini bisnya saya dapat yang terakhir ini yang berangkat ke sini. Karena yang awalnya udah pada berangkat pas selesai sholat subuh. Ini kalau saya ini kayak seperti di wilayah saya NTT. Ada beberapa daerah yang dimana mereka harus nunggu mobil itu bahkan sebelum subuh itu udah nunggu gitu kan. Karena untuk perjalanan jauh gitu kan, karena wilayah gitu. Ini sama kayak gini di Bayan. Makanya saya kalau ke tempat-tempat wilayah teman-teman di Bayan ya, itu saya ingat daerah saya sendiri gitu. Persis gitu bentuknya, keadaan rumahnya. Nanti Tapi ketemu masya Allah, lagi di sana ya dengan kondisi yang sama di rumah ya. di daerah. Tapi masya Allah luar biasa kalau kita ini bicara tentang Tapi di daerah Bayan banyak masjidnya juga ya. Masya Allah luar biasa. Semangat belajarnya orang-orang sana. Pingin berubah, pingin ini, masya Allah. Bahkan alhamdulillah sih kita dari pondok itu program pembagian takjil gitu. Pembagian takjil itu kita fokus ke teman-teman di Bayan gitu. Teman-teman di Bayan. Ya alhamdulillah sih dengan antusias mereka menerima itu. Kalau yang bilang teman-teman orang Bayan itu mending itu cuman ngomong mitos saja gitu. Tapi bagi saya ketika saya terjun langsung ramah banget orang Bayan. Berarti kita nggak tahu kalau kita belum di sana ya. Iya, terjun Kalau wilayah cuma dengar-dengar dari cerita orang itu belum tentu. Kita harus tahu dulu, kita iya, harus masuk ke sana luar dulu, biasa baru banget. tahu. Mereka itu ramahnya luar biasa. Bahkan kita lewat Itu yang bikin ditegur. betah ya. Itu yang bikin betah kita. Dakwahnya lancar. Alhamdulillah sih kita beberapa daerah itu yang kita ini. Iya, makasih ya Kak Ahmad nih udah Iya. banyak cerita hari ini. Banyak sekali, luar biasa sekali nih perjuangan selama kuliah. Iya. Terakhir Kak Ahmad mungkin bisa kasih pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman yang nonton, terutama teman-teman yang dari jauh sana yang merantau kuliah, mungkin Kak Ahmad bisa kasih pesan untuk mereka. Untuk teman-teman ya, teman-teman saya. Untuk daerah jauh ya, terlebih dari daerah saya, dari NTT ya. Untuk menuntut ilmu itu harus lebih giat lagi, karena alhamdulillah kalau antum sudah berada di wilayah Lombok ya, itu bersyukur banget, karena di sini apa sih yang antum nggak dapat gitu dari ilmu agama, masya Allah luar biasa. Terus dari keilmuan antum, jurusan antum itu di sini luar biasa juga. Maka bersungguh-sungguhlah untuk ini menuntut ilmu di sini. Dan sampai di sini ya cuman pingin pulang aja gitu. Ya harus benar-benar niat dari awal, berangkat dari rumah, saya ke sana harus menuntut ilmu yang benar dan pulang harus berhasil gitu. Sabar dulu pulang kalau belum berhasil gitu. Karena ya kita ini tanggungannya di pundak kita ini pikul beban keluarga. Keluarga yang pertama amanah orang tua. Dulu orang tua kita mungkin nggak sempat selesai sekolah gitu, SD mungkin nggak sampai selesai gitu kan. Nah ini cita-citanya mereka diamanah ke pundak kita gitu, di pundak kita, maka ya kita selesaikan amanah itu kan, gitu. Mungkin ya orang tua kita mungkin di belakang keringat apa ini mereka nggak ceritakan semua kita gitu kan. Yang pentingnya anak kita ini selesai sekolah bisa bahagian kita. Dengan antum selesai sekolah, dengan antum ini ijazahnya, ya alhamdulillah semua beban mereka itu hilang gitu kan, hilang. Jadi itu saya harapkan dari teman-teman ini di tempat saya atau yang lain lah gitu, usahakan untuk belajar itu harus lebih giat lagi, harus tanamkan niat dari awal kalau saya belajar itu lillahi ta'ala. Pesan yang sangat luar biasa nih, dicatat ya teman-teman ya, supaya lebih semangat lagi, terutama nih untuk teman-teman yang merantau ya, jangan sampai mengecewakan orang tua. Orang tua mengizinkan anaknya untuk merantau itu karena ingin anaknya itu sukses. Sukses bukan berarti bisa jadi PNS, bisa menghasilkan uang yang banyak, tapi
sukses dalam menuntut ilmu, begitu ya. Iya, iya. Ya, terima kasih Kak Iya. Ahmad sudah menemani kita di Kaum Podcast ya. Semoga di lain waktu Kak Ahmad nih bisa datang lagi untuk Oh iya, cerita-cerita insyaallah, lagi. insyaallah, Mungkin insyaallah, nanti di insyaallah. sana ada pengalaman-pengalaman yang Iya, didapat siap, di siap. Bayan. Boleh lagi nih Iya, iya, cerita-cerita iya. di sini Iya, ya Kak siap, Ahmad. siap. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kaum Podcast. Jangan lupa juga di-share karena hari ini pembahasan kita luar biasa sekali. Kita punya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ceritanya Kak Ahmad ya. Baiklah, saya Naula Fatayatul Ulia mohon pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.